Malam ke-236, portal menuju kegelapan. Dengan semangat yang berkobar, Malik dan penduduk desa melanjutkan perjalanan ke ujung hutan terlarang mengikuti petunjuk makhluk besar yang mereka temui sebelumnya. Udara semakin dingin dan hutan semakin gelap, tetapi hati mereka tetap penuh harapan. Setiap langkah mereka disertai dengan suara dedaunan yang berdesir dan binatang malam yang bersuara, memberikan nuansa magis dan sekaligus menakutkan. Malik tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi kegelapan fisik, tetapi juga tantangan dalam diri mereka masing-masing. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah clearing yang sangat besar. Di tengah clearing terdapat portal berkilauan yang memancarkan cahaya biru lembut. Cahaya itu tampak menari-nari, seolah-olah memanggil mereka untuk mendekat. "Ini dia," Malik berbisik, takjub melihat keindahan sekaligus keangkeran portal itu. "Kita harus siap, karena apapun yang ada di dalam sana tidak bisa dianggap remeh." Aisyah menggenggam tangan Malik. "Kita harus pergi bersama. Tidak ada yang boleh tertinggal." Mereka berdiri berdekatan, saling memandang satu sama lain untuk memberikan semangat. Dengan satu suara, mereka melangkah maju dan melintasi ambang portal. Saat melewati batas itu, mereka merasakan sensasi seolah-olah terhisap ke dalam lubang waktu, diiringi cahaya yang semakin menyilaukan. Ketika mereka akhirnya mendarat di sisi lain, mereka terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka berada di dunia yang kelam, di mana langit dipenuhi awan hitam dan kilat menyambar tanpa henti. Tanahnya kasar dan berbatu, dengan tanaman yang layu dan pohon-pohon mati. "Ini tempat yang menyeramkan," ucap Malik, menatap sekelilingnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa menggema, dan bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan kering. Dari kegelapan muncul sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam, wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. "Selamat datang di dunia kegelapan," kata salah satu sosok, suaranya serak dan dingin. "Apa yang membawa kalian ke sini?" Malik maju dengan berani. "Kami mencari sumber kegelapan yang mengganggu hutan kami. Kami ingin membantu membawa kedamaian kembali." Sosok itu tertawa. "Kedamaian? Di sini? Di dunia kegelapan ini, hanya ada kehampaan dan ketakutan. Kenapa kalian ingin campur tangan?" "Kami tidak bisa membiarkan kegelapan menguasai dunia kami," jawab Aisyah dengan suara tegas. "Kami akan berjuang untuk apa yang kami percayai." Sosok-sosok itu saling berpandangan dan mulai berbisik di antara mereka. Setelah beberapa saat, sosok yang sama berbicara lagi. "Baiklah, jika kalian ingin mencoba, ada satu cara untuk membuktikan niat baik kalian. Kalian harus melewati ujian kami. Jika kalian berhasil, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk mengakhiri kegelapan yang menyelimuti hutan." Malik dan penduduk desa saling bertukar pandang, penuh rasa was-was tetapi juga keyakinan. "Apa ujian itu?" tanya Malik. "Ujian kalian adalah menghadapi ketakutan terdalam kalian. Setiap dari kalian akan dihadapkan pada sebuah bayangan yang mencerminkan kegelapan dalam hati kalian. Hanya dengan mengatasi ketakutan itu, kalian bisa maju dan mencari kebenaran di balik kegelapan ini." Mendengar itu, rasa cemas menyelimuti mereka. Malik tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan ke dalam diri mereka sendiri. "Kami siap," Malik berkata, berusaha menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. "Kami akan menghadapi apapun yang ada." Maka sosok-sosok itu melangkah ke samping, membuka jalan ke dalam kegelapan. Malik dan penduduk desa memasuki kegelapan, satu persatu, terpisah dari satu sama lain. Begitu Malik melangkah ke dalam kegelapan, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Dia mendapati dirinya di dalam sebuah ruang gelap yang sepi. Hanya ada suara detak jantungnya yang bergema. Di tengah ruang itu, sebuah cermin besar berdiri. Malik mendekat, dan saat ia melihat ke dalam cermin, bayangan dirinya muncul. Namun, bayangan itu tampak berbeda, lebih gelap dengan mata penuh kesedihan dan kemarahan. "Kau pikir kau bisa mengubah segalanya?" bayangan itu bertanya. "Kau lemah. Semua orang mengandalkanmu, tetapi dalam dirimu, kau hanya seorang pengecut." Malik tertegun, kata-kata itu mengguncang hatinya. Dia ingat semua momen ketika dia merasa tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Namun, dia juga teringat pada keberaniannya, bagaimana dia telah memimpin desa meskipun ketakutannya. "Tidak!" Malik berteriak, mencoba mengatasi rasa ketakutannya. "Aku bukan pengecut. Aku adalah bagian dari komunitas ini, dan aku tidak akan membiarkan kegelapan mengalahkan kami." Dengan itu, bayangannya mulai memudar, dan Malik merasa cahaya dalam dirinya bersinar lebih terang. Dia keluar dari kegelapan itu,
menemukan dirinya kembali di tempat yang sama. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak sendirian. Aisyah dan penduduk desa lainnya juga sedang berjuang dengan bayangan mereka sendiri. Setiap orang berjuang melawan ketakutan dan keraguan dalam hati mereka, berusaha menemukan kekuatan untuk melawan kegelapan. Malik tahu bahwa mereka harus bersatu untuk mengatasi semua ini. Kita harus saling mendukung, serunya. Kita adalah satu, dan kita bisa melawan kegelapan bersama. Dengan semangat baru, mereka saling merangkul, saling berbagi kekuatan. Perlahan, bayangan-bayangan itu mulai menghilang, dan cahaya mulai memancar dari setiap hati mereka. Dan saat mereka merasakan cahaya itu semakin kuat, dunia kegelapan mulai bergetar. Portal menuju dunia nyata mulai muncul di depan mereka, bersinar dengan terang. Ini adalah kesempatan kita untuk melawan kegelapan. Malik berteriak, kita bisa mengembalikan kedamaian. Dengan semangat dan keberanian, Malik dan penduduk desa melangkah maju menuju portal yang akan membawa mereka kembali untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Malam ke-236 berakhir dengan harapan baru, ketegangan yang membara, dan janji bahwa mereka akan terus berjuang untuk membawa kebaikan ke dalam dunia yang gelap. Shahrazad memandang Raja Shahryar dengan penuh keyakinan, menunggu untuk melanjutkan kisah ini di malam yang akan datang.